lepaskan dengan bekerja. Kita hidup di bumi yang sama. Berpikir dan bertindak sebaiknya untuk bersama. Kita adalah kunci untuk kehidupan tanpa membenci. Stop vandalisme. Saya Dr. Andes Haji Budiman MPD, Bupati Kabupaten Luhut Timur, mengajak kita semua untuk menghindari tindakan-tindakan yang merusak fasilitas umum. Mari kita semua menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah kita bangun bersama untuk keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Luhut Timur yang kita cintai bersama. Vandalisme bukan budaya kita. Mari bersama kita pelihara lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa terhadap kehidupan manusia. Namun, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat ditundukkan. Kitalah yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada, dan siap siaga jika sewaktu-waktu bencana gempa terjadi. Kabupaten Luhut Timur adalah salah satu daerah yang rawan terjadi gempa akibat adanya sesar atau patahan Matano yang melewati daerah ini yang membentang dari arah barat laut ke tenggara. Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, meletakkan barang yang besar dan berat dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas seperti lampu senter, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, dan surat-surat penting lainnya. Jika gempa terjadi, tetaplah tenang dan jangan panik. Berlindunglah di bawah meja atau tempat kokoh lainnya. Jauhi jendela atau benda yang dapat menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, dan jaringan berkabel. Jika terjebak, tutup mulut dengan sapu tangan dan jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau di dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Gempa adalah fenomena alam yang tidak untuk ditakuti, tetapi dikenali. Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Enhana Tarbiyatun Nisa bisa menyapa Anda siang hari ini dalam live perdana program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Luhut Timur. Live podcast hari ini bisa Anda saksikan melalui laman sosial media YouTube Kejaksaan Negeri Luhut Timur dan juga Diskominfo SP Kabupaten Luhut Timur. Baik pemirsa, kenakalan remaja telah menjadi sorotan dalam masyarakat, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam tidak hanya di kalangan orang tua, namun juga pendidik maupun pemerintah. Meskipun tidak semua remaja terlibat dalam perilaku ini, dampak negatifnya cukup signifikan untuk tetap diperhatikan. Di live perdana Jaksa Menyapa hari ini, kita akan membedah fenomena
kenakalan remaja, tantangan dan solusi serta edukasi hukumnya. Karena hal ini menjadi satu poin krusial khususnya di era digitalisasi seperti sekarang ini. Nantinya akan ada sesi dialog interaktif. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber hari ini, silahkan drop your comment, bisa meninggalkan komentar pada live chat yang ada di YouTube Kejaksaan Negeri Luhut Timur maupun Dinas Kominfo SP Luhut Timur. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendiri, telah hadir dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Luhut Timur yang tentunya akan menemani saya berbincang. Yuk langsung saja kita sapa narasumber pertama kita, Bapak Julang Dinar Romadlon SH, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau PB3R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Julang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Saya panggil Pak atau Mas nih, Mas? Mas juga boleh. Mas juga boleh. Mas aja ya, Mas? Iya. Mas Julang. Daerah Kerapan. Mas Julang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Sudah berapa lama nih, Mas, kalau boleh tahu ada di Luhut Timur? Kalau di Luhut Timur kebetulan saya baru, jadi ya kurang lebih sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. First impressionnya dong, Mas, soal Luhut Timur? Jauh. Jauh apa Jauh deh? dari dari kota. ekspektasi. Oh, enggak. Ya, tapi karena itu semua demi tugas ya harus kita bersyukuri. Dimanapun kita berada kita wajib untuk bersyukur. Oke. Gitu aja. Saya lanjut untuk menyapa narasumber kedua kita. Pada kesempatan hari ini ada Ibu Fani Ritasari SH, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Selamat siang Ibu Fani. Selamat siang Bu Ana. Tadi saya panggil Mas, saya panggil Mbak juga ya, boleh, Mbak Fani. biar lebih akrab kan. Betul. Gimana kabarnya hari ini Mbak Fani? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Udah siap ya Mbak ya? Sudah siap saya. Sudah siap membagikan Oke, informasi. siap. Oke, nah hari ini karena topiknya seputar kenakalan remaja, namun karena ini adalah live perdana Jaksa Menyapa di Luhut Timur, kita akan bahas juga nih seputar kejaksaan terlebih dahulu. Mungkin saya lebih memulai untuk ke narasumber pertama terlebih dahulu. Ya. Mas Julang. Iya. Mas Julang, boleh dong dijelaskan untuk kaum awam seperti saya dan mungkin pemirsa yang ada di rumah, apa sih sebenarnya kejaksaan itu, Mas? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kejaksaan itu adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan karena satu-satunya lembaga di negara kita, di negara Indonesia ini yang berwenang melakukan penuntutan di persidangan itu adalah kejaksaan. Nah, itu melalui penuntut umum. Nah, perlu dibedakan juga karena di jajaran kejaksaan itu, jadi kalau untuk jaksa itu adalah pejabat atau pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan di persidangan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, sementara penuntut umum itu adalah jaksa. Ya, jadi penuntut umum itu fungsinya adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk sebagai penuntut umum. Kalau jaksa tadi melakukan tugas sebagai melakukan tugas penuntutan di persidangan. Kalau penuntut umum itu melakukan tugas sebagai penuntut umum. Ya, kalau penuntut umum itu melakukan penuntutan juga. Oh, bedanya di mana loh, Mas? Sama-sama di penuntutan. Kalau jaksa itu pejabatnya. Jadi pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tugas sebagai penuntut umum atau penuntutan. Kalau penuntut umum itu jaksa. Kalau jaksa tadi pejabatnya, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tugas sebagai melakukan tugas penuntutan. Kalau penuntut umum itu jaksa. Jadi penuntut umum itu tidak boleh dari selain jaksa, harus jaksa dulu. Jaksa dulu yang diberi wewenang melakukan tugas sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, itu jadi bedanya. Itu seputar kejaksaan Itu dan seputar kejaksaan. jaksanya langsung deh. Ya. Karena kalau kita sebut kejaksaan, yang terlintas di benak kita ya profesi jaksa Profesi itu jaksa. kan. Nah, boleh juga dijelaskan, Mas, apa-apa saja sih bidang yang ada di kejaksaan itu? Kalau bidang di kejaksaan secara general itu memang kita kan berjenjang ya Mbak ya, dari Kejaksaan Agung pusat, kami ada di instansi vertikal dari Kejaksaan Agung, kemudian Kejaksaan Tinggi itu di tingkat provinsi, ada di
kabupaten di tingkat kabupaten itu di Kejaksaan Negeri. Nah, ini kalau untuk di Kejaksaan Negeri, untuk lingkup Kejaksaan Negeri itu ada bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen, kemudian perdata dan tata usaha negara, pembinaan, dan PB3R. PB3R itu kan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Kebetulan saya sebagai kepala seksinya. Nah, kalau untuk di tingkat provinsi itu maupun di tingkat pusat itu ada tambahannya, Mbak. Jadi ada tambahannya itu ada bidang di pengawasan dan bidang pidana militer. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tugas-tugasnya, jadi kalau saya mulai dari pembinaan ya, pembinaan itu ya seperti halnya itu melakukan perekrutan atau perekrutan calon pegawai negeri baru, pegawai negeri sipil yang baru, terus kemudian melakukan pembinaan jenjang karir. Nah, itu ada di bidang pembinaan. Mohon maaf Mas, saya potong terlebih dahulu. Tadi kan yang dijelaskan terkait dengan bidang-bidang kejaksaan itu yang baru disebutkan adalah yang di Kejagung dan Kejati ya. Kejagung itu yang di pusat, Kejati yang di provinsi. Kalau di Kejari sendiri Mas, bidang-bidangnya, terutama di Kejari Luhut Timur tuh, ada kesamaan atau berbeda? Sama ya? Hampir sama, cuma ada perbedaannya tuh. Kalau di Kejaksaan Negeri Luhut Timur itu tidak ada pengawasan, bidang pengawasan dan bidang pidana militer tadi, tindak pidana militer. Nah, itu. Nah, sekarang boleh lanjut nih Mas, dijelaskan nih. Mungkin dijelaskan terlebih umum terlebih dahulu tugas dan wewenang kejaksaan itu supaya lebih mudah dipahami nih. Secara umum memang tugasnya kejaksaan tuh seperti ini. Baru nanti boleh dijelaskan detail gitu. Ya kalau ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya di kejaksaan itu kan ada beberapa bidang. Nah, di beberapa bidang itu ada mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Contoh kayak di pembinaan tadi itu melakukan perekrutan calon pegawai negeri yang baru, kemudian dia melakukan pendidikan bagi pendidikan teknis ya, misalkan untuk jaksa-jaksa itu kan juga pasti memerlukan istilah pelatihan tambahan ya, istilahnya bimbingan teknis atau pendidikan jaksa itu sendiri kan itu masuknya ya di situ. Terus kemudian terkait karir, untuk kemajuan karir, itu juga di pembinaan. Terus kemudian untuk pidana umum, itu melakukan penuntutan. Melakukan penuntutan yang berkaitan dengan tindak pidana umum. Itu seperti halnya contoh kayak pencurian, misalkan pembunuhan. Itu masuknya di pidana umum. Terus melaksanakan putusan pengadilan, yang telah inkrah itu di pidana umum juga, maupun pidana khusus juga bisa. Nah, bedanya apa sih pidana umum dengan pidana khusus? Kalau pidana umum itu hanya tindak pidana yang ada di KUHP maupun di luar KUHP, yang itu bersifat yang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Itu artinya diatur bahwa ini masuk kategori tindak pidana umum. Nah, kalau yang khusus itu contohnya tuh tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi, terus tindak pidana lain yang diatur oleh undang-undang yang istilahnya itu memang betul di luar KUHP juga. Nah, itu kalau tindak pidana khusus itu khusus ya, dia mempunyai wewenang terkait penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Gitu. Kalau di pidana umum itu hanya ada 3 tahapan juga, pra penuntutan, penuntutan dan eksekusi. Nah, bedanya di situ, Mbak. Kalau pidana khusus itu lebih spesifik dan memang tindak pidana itu sudah ditentukan. Nah, kayak tindak pidana korupsi itu kan memang sudah ditentukan bahwasannya itu salah satu kejahatan yang extraordinary crime. Nah, seperti itu. Itu kejahatan yang sangat luar biasa, kayak seperti halnya pelanggaran HAM juga seperti masuk ke dalam tindak pidana khusus. Nah, terus kemudian untuk bidang intelijen, saya mungkin nanti lebih spesifik lagi dijelaskan oleh Bu Fani, tapi
saya akan menjelaskan dulu kalau intelijen itu mempunyai fungsi 3 juga, lead, pamgal. Jadi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Nah, penyelidikan di sini kalau kita pahami sesuai dengan KUHP, penyelidikan di sini adalah suatu tindakan ya, suatu tindakan bahwa dalam rangka untuk menemukan ada atau tidak, mencari dan menemukan ada atau tidak tindak pidana. Nah, ini itu kalau berdasarkan penyelidikan. apa tuh? Biasanya itu kan berdasarkan adanya laporan, labdu, laporan pengaduan, atau kita memang bisa juga kita on the spot. Misalnya kita on the spot itu kita ya cari-cari data. Ada yang namanya kita itu pool data dan pool bucket, pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Nah, itu penyelidikan. Nah, itu ada atau tidaknya tindak pidana itu di penyelidikan. Nah, kemudian pengamanan itu ya lead pamgal kan, pengamanan itu berupa bisa pengamanan SDO, sumber daya orang, dan pengamanan luar dalam, pengamanan pimpinan, pengamanan kantor, terus pengamanan sidang manakala diperlukan. Nah, itu terus penggalangan itu ya manakala misalkan ada suatu permasalahan, mungkin kita juga kita memang tugas kita bisa melakukan penggalangan dengan mungkin tokoh masyarakat, stakeholder terkait, atau Forkopimda mungkin ya, atau anggota komunitas intelijen juga. Terkait penggalangan itu maksudnya manakala ada suatu permasalahan yang memerlukan atau diperlukannya solusi bersama. Saya rasa itu. Mungkin terus untuk satu lagi Mbak, ada namanya bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu salah satu tugas dan wewenangnya itulah bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Jadi manakala pemerintah ini digugat oleh mungkin ada yang tidak terima, mungkin ada kebijakan, atau misalkan digugat secara misalnya kepemilikan tanah negara, kemudian ini diambil alih terus digugat oleh masyarakat misalkan. Nah, itu kita di Kejaksaan Perdata dan Tata Usaha Negara itu kita bertindak untuk dan atas nama negara mewakili pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, untuk istilahnya maju di menghadapi gugatan tersebut. Itu kalau Datu. Nah, kalau untuk tindak pidana militer itu berkaitan dengan, itu kalau di pusat ya, pusat sama provinsi itu berkaitan dengan ini Mbak, istilahnya kalau ada anggota militer mungkin yang aktif terlibat dalam tindak pidana. Nah, itu kan peradilannya berbeda. Kalau anggota militer itu dengan sipil misalkan, itu kalau sipil itu masuk ke peradilan umum, sementara yang anggota militer aktif itu masuk ke peradilan militer, tapi dengan memperhatikan kepentingan juga. Kalau di KUHP itu memperhatikan kepentingan umumnya ini lebih condong ke kepentingan umum atau kepentingan militer. Nah, itu untuk menentukan apakah peradilannya umum atau militer, karena biasanya kan ada, kecuali kalau memang pelakunya itu memang misalkan langsung anggota TNI, anggota militer aktif, itu langsung ke peradilan pitmil, peradilan militer. Tapi biasanya kalau itu yang dilakukan bersama-sama, misalnya ada anggota militer juga, ada anggota sipil juga, lah itu kan kita perlu istilahnya menelaah lagi apakah itu kedua-duanya ke peradilan umum atau memang harus dipisah, satu ke militer, satu ke umum. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas kalau pidana militer itu memang yang dilakukan oleh anggota militer. Nah, kemudian itu nanti diteruskan ke, kalau di Kejaksaan Tinggi itu ada Aspidmil, asisten pidana militer. Kemudian mungkin bisa diteruskan lagi ke auditur, karena pengadilan militer kan ada auditurnya, auditur militer. Kemudian kalau di Kejaksaan Agung itu Jampitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Ya, satu lagi ada pengawasan. Pengawasan itu bidang pengawasan itu bidang yang fungsinya itu mengawasi ya, istilahnya itu terkait kode etik jaksa, Mbak. Jadi manakala ada jaksa itu yang melanggar
kode etik atau mungkin diduga, ini dalam tanda kutip kita diduga melakukan suatu Baru diduga perbuatan perbuatan tercela, itu bidang pengawasan turun. Ya kita gini Mbak, kalau bukan baru diduga, setiap orang itu baik itu mungkin pidana umum maupun pidana khusus, selama itu belum ada putusan pengadilan, kita kan kita baru menduga, oh dia terduga bersalah, kan seperti itu. Kecuali kita nggak boleh, kita juga istilahnya apa, dugaan. Makanya kalau di tindak pidana korupsi itu pasti kita dugaan. Karena memang kita baru menduga. Kita belum bisa memastikan. Nah, untuk memastikan dia bersalah itu apa ya? Kita buktikan di persidangan itu dengan alat bukti, dengan barang bukti yang sudah diperoleh oleh teman-teman penyidik. Kan seperti itu. Kalau kita di undang-undang korupsi kita bisa mempunyai wewenang sebagai penyidik juga. Iya, betul. Itu. Saya rasa itu Mbak ya, mungkin ditambahkan oleh Bu Bu Fani mungkin bisa menambahkan untuk bidang intelijen itu ya? Ya, karena kebetulan saya bertugas di bidang intelijen. Ya. Jadi saya cuma mengupas sedikit aja seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Julang, yang sudah cukup lengkap. Mas Julang nih Pak? Oh ya Mas Julang ya, maaf Mas Julang. Mas Julang sudah lengkap dijelaskan terkait dengan tugas Intel, ada Lead Pamgal. Nah, jadi secara garis besar saya tarik kesimpulannya kalau tugas Intel ini sebenarnya lebih banyak ke eksternal. Saya manggilnya Bu atau Mbak nih? Mbak juga. Mbak aja ya. Oke. Lebih banyak ke eksternal Mbak. Jadi hubungan antara kejaksaan dengan masyarakat sekitar secara eksternal gitu. Jadi ada banyak program-program di intelijen yang di sini tugasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Oke. Baik pemirsa, kita jeda sejenak, jangan tinggalkan tempat karena sesaat lagi kita akan kembali di Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat setelah iklan berikut ini. Menyapa sahabat masyarakat, masih bersama saya Enhana Tarbiatun Nisa dan juga dua narasumber kita pada hari ini ada Mas Julang dan Mbak Fani. Ini kita kembali lagi ke pembahasan bidang intelijen tadi itu Mbak Fani dan Mas Julang. Saya tertarik nih Mbak dan Mas. Kalau kejaksaan itu ada yang namanya bidang intelijen. Kepolisian kan juga ada bidang intelijen. Iya, betul sekali. Bahkan ada Badan Intelijen Negara. Juga untuk penanganan tindak pidana korupsi kan juga ditangani oleh polisi. Kepolisian tuh berwenang tuh untuk Tipikor itu dan juga KPK. Nah, yang membedakan antara kejaksaan dengan instansi seperti ini, Polri dan juga lembaga-lembaga lain seperti KPK dan BIN itu apa? Oke, mungkin ini dijelaskan dengan Pak Julang atau Oke, boleh dijelaskan Mas Julang nih. Berdua lah ya. Oke, boleh berdua. Ya. Bu Fani dulu. Oh, dari saya. Mbak Fani dulu. Oh, dari saya ya. Oke, jadi kan kita ada 3 lembaga nih penegakan hukum ya, ada kejaksaan, KPK, kemudian kepolisian, di mana masing-masing ini punya tugas dan juga perannya masing-masing. Nah, dalam hal ini ketika yang kita soroti adalah korupsi. Kita sering dengar berita kalau korupsi bisa ditangani oleh kejaksaan, bisa ditangani oleh KPK dan juga bisa ditangani oleh Polri ya? Kepolisian juga sama. Karena masing-masing 3 ini sama-sama penegakan hukum, sama-sama penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum dan pemberantasan terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, terkait dengan apa sih bedanya antara bidang-bidang itu? Yang pasti kalau di kejaksaan kita punya spesial kewenangan yaitu melakukan penuntutan. Nah, di situ kita yang menyelidiki, melakukan penyelidikan, kita yang melakukan penyidikan dan kita yang melakukan penuntutan.
Sementara demikian juga untuk KPK didelegasikan oleh Jaksa Agung juga untuk melakukan penuntutan juga sama. Sedangkan untuk kepolisian, perkara-perkara korupsi di kepolisian itu biasanya akan diselidiki dan juga disidik oleh kepolisian, kemudian ketika proses penuntutan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Yang nantinya jaksa yang akan melakukan penuntutan. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Mas? Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau terkait apa yang dijelaskan oleh Mbak Fani tadi memang demikian begitu, Mbak. Namun yang ingin saya garis bawahi bahwasanya bukan saya garis bawahi ya, istilahnya penekanan saja. Jadi kalau di KPK ini memang ada Bapak gini, Mbak. Jadi yang melakukan penuntutan di KPK itu ya juga jaksa. Jaksa artinya jaksa yang dari kejaksaan yang diperbantukan atau ditugaskan di lembaga KPK, di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah itu juga jaksa, artinya yang melakukan penuntutan di sana itu juga jaksa, kan seperti itu. Jadi yang seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa yang melakukan yang satu-satunya yang berhak melakukan atau yang punya kewenangan melakukan penuntutan itu ya kejaksaan, kan seperti itu. Nah mungkin itu yang berarti jelas ya Mas ya, perbedaan dari ketiganya. Kalau polisi hanya sampai ke tahap sidik ya, penyidikan, penuntutan kembali ke kejaksaan. Intinya segala jenis penuntutan kembali ke kejaksaan. Muaranya ke kejaksaan. Oke, baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan meninggalkan komentar pada kolom live chat. Ini akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita hari ini. Nah, sembari kami menunggu pertanyaan dari para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan live Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat, kita lanjut terlebih dahulu nih untuk kedua narasumber. Ini kita lebih ke Kejaksaan Negeri Luwu Timurnya nih. Kalau biasanya nih di podcast saya selalu bertanya ke dinas-dinas terkait dengan program-programnya. Sama nih, saya juga mau bertanya ke Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Program yang sejauh ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur itu apa-apa saja sih? Oke. Siapa nih? Siapa ya? Pertanyaannya ke siapa nih? Tujukan ke siapa? Mas Julang dah. Mas Julang dulu. Mas Julang dulu. Siap. Baik, terima kasih. Jadi kalau program-program terkait yang sudah dilaksanakan atau Kejaksaan Negeri Luwu Timur itu banyak sekali, Mbak. Salah satunya kalau kita boleh sampaikan itu, kita sampaikan ya, bahwasanya terutama itu di bidang intelijen, ya. Oh, bidang intelijen. Di bidang intelijen itu ada yang namanya di sana itu Jaksa Menyapa, kemudian Jaksa Masuk Sekolah, Kampung Pangan Adiaksa. Nah, berkaitan dengan tema ini, Mbak, berkaitan dengan tema yang saat ini kenakalan remaja ya. Nah, itu nanti itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan program di Intel. Nah, program di Intel itu ya melalui Jaksa Menyapa ini salah satunya. Bisa juga dengan Jaksa Masuk Sekolah, bisa juga dengan melakukan penyuluhan hukum. Nah, untuk lebih jelasnya itu nanti akan disampaikan oleh Mbak Fani. Saya yang menyampaikan secara generalnya saja. General program Kejar ya, Kejar Luwu Timur. Terus ada Kampung Pangan Adiaksa juga, itu di bidang Intel. Nah, kemudian kalau di bidang-bidang yang lain, saya rasa juga ya kayak ini sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi program-programnya itu ya juga sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Namun demikian kalau di bidang intelijen itu memang banyak sekali ya? Ada istilah tambahan program, termasuk program Jaga Desa juga ada. Program Jaga Desa, termasuk Jaksa Menyapa ini programnya siapa? Intelijen. Kemudian Jaksa Masuk Sekolah. Sebelum saya beralih ke Mbak Fani nih, ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Yohana Siregar. Izin saya bacakan ya Pak ya, untuk Mas Julang nih. Izin bertanya Pak dan Ibu, berdua nih nanti bisa di collab jawabannya. Apakah bisa mendaftar di kejaksaan? Ini agak relate ke bisa nggak masuk ke kejaksaan di luar dari sarjana hukum? Oh iya. Boleh Pak. Berarti untuk Mbak Yohana ini, saya akan jawab. Jadi kalau terkait bisa atau tidaknya bisa.
Bisa. Bisa. Tergantung dari niat dan kemauan juga. Kan gitu. Maksudnya Iya kan? gimana nih Mas? Niat lah. Saya bilang bisa. Jadi di kejaksaan itu waktu zaman saya sendiri aja, saya pada waktu zaman masuk itu tahun 2015 itu ada formasi bahwa ada salah satu formasi jabatan itu yang tidak mengharuskan itu harus dari sarjana hukum maupun dari harus sarjana, minimal sarjana begitu. Jadi ada yang contoh kayak formasi penjaga tahanan atau pengawal tahanan itu bisa dari SMA. Kemudian ada yang pengadministrasi perkara, mungkin itu S1 semua jurusan, misalnya seperti itu. Tapi kalau memang untuk jurusan calon jaksa atau kalau yang sekarang ini analis penuntutan ya, kalau tidak salah, saya formasinya itu memang harus backgroundnya dari sarjana hukum, wajib memang, karena memang disyarat untuk menjadi jaksa itu mempunyai gelar minimal sarjana hukum kan itu. Jadi jawabannya bisa. Nah, selain dari calon jaksa. Selain dari calon jaksa. Nah, saya tambahkan lagi tergantung dari niat dan kemauan sekarang kan itu. Kalau memang hanya untuk coba-coba ya boleh silahkan coba. Tapi kalau saran dari saya coba-coba itu dengan niat juga kan itu loh. Ke segala sesuatu yang istilahnya kalau kita niatnya tuh kalau baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik, gitu loh. Yang penting niat kita dulu. Kita contoh kita mau kerja, kita udah nggak niat, hasil outputnya nanti nggak bagus. Kalau kita niatnya baik, pasti hasilnya baik. Saya rasa itu. Oke, ini satu lagi ya Pak ya. Ini menarik sekali pertanyaannya. Tolong Pak atau Ibu, ini kali ini mungkin bisa dijawab oleh Jaksa Fani nih, Ibu Fani. Boleh. Mohon pencerahannya terkait debt collector yang suka tarik motor yang menunggak. Waduh. Nih, gimana nih? Debt collector yang suka tarik motor yang menunggak. Ketika menunggak. Aduh, ini sudah masuk perkara nih ya Pak ya? Gimana nih Sudah Mbak? masuk perkara. Sebenarnya gini, kalau terkait dengan debt collector, jadi itu kan didasarkan dengan hutang piutang. Ada perjanjian hutang piutang di situ kan, di mana biasanya si pemilik motor ini melakukan pembelian motor dengan cara mencicil, biasanya gitu. Perkara paling banyak. Kemudian ketika cicilannya itu macet, akhirnya debt collector datang untuk menarik motornya. Intinya seperti itu. Nah sebenarnya ini semua kan sudah disepakati di awal ketika pembelian pertama bahwa cicilan itu harus dibayarkan secara tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak wan prestasi atau salah satu pihak ini tidak membayar sebagaimana yang sudah disepakati, ya hak debt collectornya menarik motor yang dibeli oleh si pembeli motor ini. Nah, sebenarnya ini kan sudah disepakati di awal ya sebenarnya. Nah, cuman memang ini kembali lagi ke kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, ini bagaimana debt collector pun juga tidak bisa sembarangan yang menarik gitu kan. Pasti kan ada somasi dulu, ada semacam apa ya kalau bahasanya mungkin warning, kayak peringatan lah, kayak warning dulu ke si pembeli ini harus dibayar, kalau enggak ditarik. Nah, itu ada jangka waktunya. Ini kembali lagi ke kesepakatan kedua belah pihak. Belah pihak. Saya rasa cukup jelas nih jawabannya. Kita beralih nih ke pembahasan terkait dengan topik kita hari ini, kenakalan remaja. Tadi sudah disinggung oleh Mas Julang kalau ada program jaksa masuk sekolah. Aduh, Mas Julang nih. Kenapa nih, gemes apa gimana nih? Sebelum jauh berbicara terkait dengan jaksa masuk sekolah itu. Boleh. Bu Fani, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya kenakalan remaja itu? Remaja tuh yang mana? Yang dari rentang umur berapa sampai umur berapa tuh yang dikatain remaja gitu. Jadi saya jelaskan singkat aja. Apa sih yang dimaksud dengan remaja? Remaja di sini adalah mereka yang di bawah umur yang usianya masih di bawah 17. Di bawah 17. Kalau dari undang-undang itu di bawah 18 tahun itu masuk dalam kategori remaja atau masih anak-anak. Yang mana mereka harus diberi perlakuan khusus ketika mereka tersangkut dalam perkara hukum, baik remaja sebagai pelaku atau remaja sebagai korban. Jadi tidak bisa disamakan hukumnya dengan mereka yang sudah dewasa. Termasuk dari perlakuannya ketika mereka berhadapan di muka sidang,
atau penyelesaian perkaranya juga dibedakan antara remaja dan juga dewasa. Seperti itu. Nah, kalau contoh kenakalan remaja yang banyak terjadi nih Bu Fani, apa-apa aja tuh? Yang sekarang ini yang lagi in-innya ya, kalau remaja itu yang pertama saya soroti itu adalah narkoba. Mungkin hampir di semua tempat itu permasalahan pertama kenakalan remaja itu berkaitan dengan narkotika. Apapun bentuknya, entah itu sabu, ekstasi, bahkan sekarang ada lagi narkoba-narkoba jenis baru yang dibuat sedemikian rupa. Nah, itu yang paling sering terjadi. Kemudian yang kedua, dengan maraknya globalisasi sekarang, media sosial dan lain sebagainya, yang paling banyak terjadi adalah cyberbullying. Betul sekali, cyberbullying ya. Ini paling sering terjadi, di mana biasa ejek-ejekan di Instagram, di Facebook gitu kan, yang akhirnya nanti menimbulkan tindak pidana bullying ini. Nah, awal mulanya dari cyber. Nah, ini dia. Itu yang paling dua kenakalan remaja yang paling banyak terjadi, narkoba dan cyberbullying. Kalau tindak kekerasan sendiri, Bu Fani? Kekerasan juga cukup banyak, termasuk kekerasan seksual. Sekarang ini yang paling sering terjadi. Kita lihat di berita dimanapun pasti kekerasan seksual yang menimpa remaja, entah itu remaja sebagai pelaku atau remaja sebagai korban, itu paling banyak terjadi. Gitu. Nah, ini kan Bu Fani ini bekerja di lingkup Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Ini saya spesifikkan nih ke Luwu Timurnya sendiri. Kalau di Luwu Timur sendiri nih Bu Fani, angka kenakalan remajanya tuh bagaimana? Kalau di Luwu Timur ini sendiri, sepengetahuan saya ya, dari banyaknya perkara yang masuk ini, itu paling banyak narkotika. Narkotika itu paling banyak. Hampir mungkin sekitar lebih dari 50% perkara yang masuk ke kejaksaan itu paling banyak itu narkotika. Untuk itu remaja ya? Iya, kalau untuk remaja iya. Dan yang kedua adalah terkait dengan bullying. Itu juga paling banyak. Bullying ini langsung atau melalui? Bullying ini kalau dari perkara sosial yang masuk ke kejaksaan itu paling banyak secara langsung sih. Biasanya verbal, ejek-ejekan, kemudian nggak terima, atau kebanyakan juga penganiayaan secara fisik. Nah, itu paling banyak juga. Kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya ini kan pasti ada data-data dari kenakalan remaja yang terjadi. Trennya semakin naik atau semakin turun kalau di Luwu Timur sendiri? Kalau di Luwu Timur ini untuk kejahatan narkotika, untuk tahun ini cukup mengalami penurunan. Karena banyak program-program ini, saya sambil iklan ya, banyak program di kejaksaan ini yang dilahirkan atau dibuat untuk mencegah adanya kenakalan remaja ini. Contohnya kita punya SSB Adiaksa, sepak bola Adiaksa. Nah, ini adalah salah satu cara Kejaksaan Negeri sendiri. Tadi lagi selain melakukan penuntutan, kita juga melakukan pencegahan. Nah, di sini itu SSB itu sebagai salah satu media bagi kami untuk mengurangi adanya kenakalan remaja. Jadi ketika hobi anak-anak disalurkan melalui sepak bola, maka kenakalan remaja seperti narkotika itu akan lebih diredam, jadi angkanya lebih turun daripada yang sebelumnya. Gitu. Menarik sekali Mbak Fani sudah dijelaskan terkait dengan apa itu kenakalan remaja, bahkan dijelaskan trennya yang alhamdulillah turun. Nah, ini yang menjadi faktor penyebab nih Mbak Fani dari kenakalan remaja itu sendiri apa? Kalau kenakalan remaja kita kembali lagi, kalau penyebabnya yang pasti satu, remaja itu kan masa pencarian jati diri, bisa dibilang masa puber ya. Masa puber, mereka masih banyak ingin taunya, banyak rasa penasarannya. Akhirnya coba-coba, ketika mereka penasaran gimana sih rasanya narkotika, akhirnya coba. Nah, dari coba-coba inilah yang paling berbahaya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga pasti dari faktor eksternal ya, kemungkinan teman-temannya mempengaruhi dia untuk melakukan tindak pidana. Nah, dan juga ketidakstabilan emosi kalau saya bilang ya. Jadi anak-anak ini atau remaja ini paling rentan melakukan tindak pidana karena 3 hal itu. Dari coba-coba, dari lingkungan sekitar, kemudian juga dari dirinya itu lebih ke arah kestabilan emosi. Nah, kalau kembali kita membahas terkait kenakalan remaja nih, Mas Julang dan Mbak Fani, itu pasti akan selalu dikaitkan dengan ini nggak beres nih dari orang tuanya. Menurut Mbak Fani dan Mas Julang nih, seberapa penting sih peran keluarga dalam hal ini terhadap tumbuh kembang remaja, khususnya dalam memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan yang salah? Mungkin boleh dong dari Mas Julang nih. Dari saya, baik. Kalau dari saya, terutama peran keluarga tetap sangatlah penting. Karena remaja itu kan dulunya kan pasti juga
pernah mengalami masa anak-anak, ya kan? Betul. Sebelum masa anak-anak mengalami masa balita. Nah, kenapa saya bilang penting? Karena ketika orang tua itu mulai mendidik, merawat, bahkan menyekolahkan anak dari kecil sampai dewasa, ketika dia berada di luar rumah itu kan yang menjadi orang tua itu kan ya para guru-guru itu, para bapak-bapak ibu guru. Nah, kenapa penting? Karena selain pada saat selain bersekolah, kemudian peran orang tua itu ya ketika mungkin misalkan pas saat di rumah timbulkan rasa kenyamanan. Betul. Kemudian berikanlah rasa kasih sayang. Mungkin kasih sayang itu kan mungkin bisa berupa perhatian, mungkin bisa berupa ngajak healing mungkin. Nah, kalau orang zaman now itu kan ngajak healing anak-anak, terus mungkin pengenalan istilahnya tempat wisata dan lain sebagainya. Tapi mendidik itu juga jangan terlalu memanjakan juga. Mendidik, memanjakan dan memberikan punishmentnya itu juga harus istilahnya jangan terlalu kasar juga. Okay. Artinya karena apa? Karena kalau mendidik terlalu kasar juga nanti si anak ini kan pastinya kan trauma yang akan dibawa sampai ke masa remajanya, sampai nanti apalagi ditambah lagi dengan pergaulan yang misalkan pergaulan yang salah, sering minumin, teman-temannya tuh sering minum atau kan rata-rata kan kebawa ke situ. Betul. Kemudian saya nambahkan sedikit yang disampaikan Mbak Fani tadi, bahwasanya coba-coba itu kan berawal dari rasa keingintahuan. Betul. Nah, masa-masa remaja itu kan masa-masa keingintahuan yang sangat tinggi. Besar, Apa sih? Oh, ini apa sih? Oh, narkoba. Iya, apa? Itu apa, Om? Terus mungkin minuman keras, rasanya gimana sih? Kan Oke, gitu. betul. Jangankan kok sampai minuman keras, mungkin ngelihat sirup aja atau sirup di toko atau mungkin Fanta atau Sprite pasti kan kalau masa-masa remaja tuh rasanya tuh gimana ya? Enak nggak ya? Enak nggak ya? Apalagi itu yang mempunyai daya tarik. Maksudnya daya tarik itu yang berwarna merah, kuning, orange kan itu apalagi vitamin rasa ini. Betul. Itu. Oke. Mas Julang dan Mbak Fani, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui live chat di YouTube. Namun kita tahan terlebih dahulu, kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Enhana Tarbiatun Nisa di live Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat. Oke, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui live chat di kanal YouTube Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan juga Dinas Kominfo SP Luwu Timur, langsung saja kita bacakan salah satu pertanyaan dari pemirsa. Ini boleh dijawab oleh Mbak Fani ya. Oke, Mbak boleh. Fani. Mbak Fani, bagaimana, ini pertanyaan dari Andi Tendri Lulu. Bagaimana cara menangani kenakalan remaja di bawah umur yang sekarang ini cenderung mengarah pada tindakan kriminal seperti pembunuhan? Apakah ada sanksi hukum yang bisa diberikan? Silakan Oke. Mbak Fani. Terima kasih. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut secara umum ya, secara umumnya aja. Nah, tadi kembali lagi, tugas intelijen itu salah satunya adalah membangun hubungan yang baik secara eksternal dengan masyarakat. Nah, terkait dengan kenakalan remaja ini, kami punya program yang disebut dengan Jaksa Masuk Sekolah. Nah, apa itu Jaksa Masuk Sekolah? Jaksa Masuk Sekolah ini adalah memberikan, kami sebagai pihak kejaksaan itu memberikan edukasi kepada sekolah, dalam hal ini entah itu di tingkat SD, SMP maupun SMA, memberikan edukasi kepada remaja untuk menghindari terkait dengan hal-hal yang bisa mengarah ke kejahatan. Dalam hal ini tidak hanya terkait dengan narkotika, namun juga tindak pidana lain seperti penganiayaan, pembunuhan, atau pengeroyokan yang mungkin sering terjadi di kalangan remaja saat ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengantisipasi atau mengatasi kenakalan remaja yang saat ini memang sudah sangat banyak ya. Nah, ini yang pertama adalah memberikan edukasi kepada remaja terkait dengan kejahatan. Karena kebanyakan remaja itu tidak tahu. Contohnya ketika mereka mencoba narkotika, mereka tidak tahu kalau narkotika itu dilarang misalkan. Nah, itu kita harus, itulah tugas kita sebagai jaksa, sebagai penegak hukum untuk melakukan edukasi kepada remaja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke, supaya ini jelas ya Mbak Supaya ya. jelas, supaya jelas bahwa oh ini Dilarang nih. dilarang. Oh, tramadol itu obat sediaan farmasi yang dilarang, tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Nah, jadi remaja tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama adalah edukasi. Tramadol. Iya, langsung tramadol ya? Iya, itu paling sering masuk di kejaksaan berkas perkara itu adalah penggunaan tramadol. Tramadol itu adalah obat sediaan farmasi yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, harus dengan resep dokter. Nah, banyak sekali remaja-remaja yang menjual belikan tramadol ini secara diam-diam dan tanpa ada resep dokter. Padahal itu harus dijual belikan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini apoteker. Seperti itu. Nah, kebanyakan dari mereka selalu mengatakan bahwa tidak tahu kalau tramadol ini merupakan obat sediaan farmasi terbatas. Jadi mereka taunya ya hanya obat biasa yang bisa dikonsumsi. Seperti itu. Jadi yang pertama paling penting adalah edukasi. Edukasi itu. Yang kedua tentu tidak lepas dari pengawasan keluarga sendiri. Betul. Dari orang tua, cara mendidik orang tua, bagaimana mengawasi anak-anaknya, bagaimana cara pendidikan keluarga tersebut ke remaja itu sendiri. Yang ketiga adalah tentu kita tidak bisa lepas dari peran serta sekolah. Pihak sekolah dalam hal ini, semua elemen sekolah, entah itu kepala sekolah maupun guru, untuk memberikan kembali lagi edukasi juga kepada remaja terkait dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi di kalangan remaja. Seperti itu. Nah, untuk JMS sendiri Bu Fani, ini untuk sekolah diperuntukkan untuk sekolah negeri saja atau sekolah swasta atau memang semua jenis sekolah nih? Oke, sebenarnya untuk JMS ini kita masuk ke semua jenis sekolah, baik itu swasta maupun negeri, di semua tingkatan. Kemarin di Kejaksaan Negeri Luwu Timur sendiri sudah pernah melakukan JMS di tingkat SMP, SD, SMP, dan juga SMA, baik negeri maupun swasta. So far sudah berapa sekolah yang dikunjungi oleh Kejaksaan? Waduh, udah berapa? Sudah banyak kayaknya. Udah banyak ya? Banyak. Seluruh Timur ini udah? Seluruh Timur ini mungkin sudah. Semua? Belum? Enggak, belum semua sih ya, mungkin sebagian besar sudah kami kunjungi. Nah, untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah itu Mbak Fani, ini atas inisiatif atau jadwal yang dijadwalkan oleh Kejaksaan atau sekolah yang harus menyurat atau seperti apa? Biasanya kita ada program sendiri dari intelijen, itu akan ada program Jaksa Masuk Sekolah yang sudah dijadwalkan oleh pihak Kejaksaan. Nah, biasanya kami memilih sekolah mana kira-kira yang belum pernah kita datangi untuk dilaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah. Biasanya begitu. Tapi kalau untuk bersurat bisa ya? Kalau untuk bersurat bisa di
bersurat ke kantor kejaksaan. Nanti Betul. biasanya pimpinan yang akan memberikan keputusan apakah jadi bisa akan dilaksanakan atau tidak. Iya. Oke. Nah, itu untuk jaksa masuk sekolah. Oke. Bagaimana dengan anak-anak yang putus sekolah, Bu Fani? Waduh, kalau untuk anak-anak yang putus sekolah maksudnya gimana nih? Gimana? Kan jaksa masuk sekolah hanya diperuntukkan untuk mereka yang bersekolah saja kan? Heeh. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada remaja yang tidak bersekolah. Oke. Untuk pencegahannya seperti apa? Kalau untuk pencegahan yang pasti kita nggak bisa sendiri kalau itu ya. Mm-mm. Kita biasanya menggandeng seperti dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan atau dinas sosial. Terkait dengan mereka-mereka yang putus sekolah. Karena biasanya mereka yang putus sekolah itu berarti kan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah. Oke. Yang pasti mereka dalam hal ini harus diedukasi secara khusus intinya gitu, karena mereka tidak memiliki pendidikan yang dasar di sekolah. Nah, jadi biasanya kita tetap bekerja sama dengan pihak-pihak dinas terkait ya. begitu. Oke. Ini masih banyak sekali pertanyaan saya kali ini ke Mas Julang deh, ke Mas Julang. Mas, ini ada Apa? pertanyaan terkait Iya. dengan seks bebas. Gimana? Mas dengan kenakalan remaja terkait seks bebas? Karena pesatnya perkembangan sosial media yang tidak setiap orang tua bisa mengawasi atau mengontrol putra-putrinya setiap saat. Saya jawab tuh. Iya dong. Oh iya. Baik. Pertanyaan dari pemirsa ya. Ya, oke. Saya lupa sebut namanya. Iya. Agung Poleng. Gitu. Oh ya. Baik. Terima kasih dari saudara Agung Boleng sudah menanyakan terkait seks bebas ya. Ya, betul Baik. sekali. Seks bebas itu memang gimana ya, kalau kita mau berbicara seks bebas memang kita tidak lepas dari pergaulan dari masing-masing remaja itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Fani tadi, bahwasanya pergaulan itu juga penting. Artinya penting itu di situ kita juga para anak-anak remaja itu harus bisa membedakan juga mana yang baik, mana yang buruk, kan seperti itu. Boleh berkawan sama, kalau kami menyarankan tuh boleh berkawan sama siapa saja, tapi harus memilah dan memilih ya. apa yang dilaksanakan kegiatannya. Misalkan kalau kegiatannya itu terkait pesta miras mungkin, atau nanti ujung-ujungnya kan itu pasti juga akan berujung melakukan potensi, ujung-ujung potensinya itu bisa melakukan tindak pidana juga. Nah, terkait seks bebas tadi ya, kalau untuk pencegahan ya pasti tetap dari masing-masing remaja itu sendiri dengan mempertebal iman atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian juga ingat masa depan masih panjang atau jalan itu masih panjang. Kemudian ya itu dengan sering mengupload mencari atau mengeksplor informasi bahwasanya bahaya. Jadi jangan hanya kita ini seks bebas, tapi dalam suatu tindakan kan pasti juga ada bahaya-bahayanya. Bahaya-bahaya seks bebas itu seperti apa? Salah satu potensinya kan bisa terjangkit penyakit menular. Nah, seperti As a itu. conclusion memang kembali ke diri masing-masing ya. Kan biar gitu. Bagaimana orang biar bagaimanapun bagaimanapun edukasinya. oke lah kalau untuk program yang disampaikan Mbak Fani tadi, Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, itu kan sebagai himbauan karena salah satu cara pencegahan. Tapi ada kan misalkan orang itu dinasehati, kalau tidak masuk ke hatinya sendiri-sendiri itu ya apa sih yang dibilang tuh apa sih ya, percuma juga. Makanya kita kembalikan lagi ke peran orang tua dan peran eksternalnya tadi, yang contoh kalau misalkan itu masih sekolah atau kuliah, yaitu sekolah lah terutama. Dari sekolah itu ya peran bapak ibu guru beserta orang tua. Intinya pintar-pintarnya kita saja nih menjaga diri. Kemudian peran orang tua itu selalu mengingatkan bahwasanya oh ini pergaulan tuh kamu jangan sampai salah pergaulan. Boleh berkawan sama siapa saja boleh, tapi kita juga harus bisa memilah dan memilih apakah
dampak atau efek dari misalkan bergaul dengan ini tuh baik atau tidak. Nah, tuh boleh. Contoh misalkan bergaul sama teman-teman yang suka minum miras tapi dia nggak ikut minum, ya nggak apa-apa. Tapi jangan ikut-ikutan minum juga, kan seperti itu. Intinya perlu kesadaran diri, Perlu kesadaran, pertimbangan yang mantap, iya. iman yang kuat, Iya. kembali ke diri Ke iman sendiri yang ya. kuat, benar-benar Nah, sendiri. ini misalnya nih Mas dan Mbak Fani, jika ada satu kasus yang tidak diminta-minta ketika anak nih melakukan pelanggaran hukum seperti bullying dan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian pada si korban. Misalnya nih, pelaku anak menyebabkan kematian pada si korban. Seperti tadi yang Mbak Fani jelaskan bahwa hukumannya itu tidak akan sama dengan orang dewasa. Oke. Bagaimana kejaksaan menyikapi hal ini? Karena di satu sisi si anak ini, si yang melakukan pelanggaran ini adalah anak, dan di sisi lain ini merupakan tindakan berat. Apakah apakah perlakuannya disamakan dengan tindak pidana dewasa atau seperti apa? Karena sampai menimbulkan kehilangan nyawa nih. Oke, saya jawab dulu sepintas ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan atau ditambahkan dilengkapi oleh Pak ya. Mas Julang. Nah, kalau dari kenapa saya tadi bilang bahwa kalau pelaku atau korban ini anak-anak, itu tentu ketika dihadapkan di muka sidang atau ketika berperkara maka dia dibedakan dengan mereka yang korban atau pelakunya dewasa. Nah, kenapa? Apa saja yang membedakan? Yang pertama, ketika si pelaku ini adalah anak atau si korban ini anak, kita ada yang namanya proses diversi, penyelesaian masalah di luar sidang. Jadi sebelum masuk ke persidangan itu ada yang namanya proses diversi terlebih dahulu, musyawarah untuk penyelesaian perkara, kesepakatan antara korban dan juga pelaku. Nah, tapi ini pun juga ada syaratnya. Nah, kemudian selain diversi yang kedua, ketika dihadapkan di muka sidang, maka secara hukum acara ketika pelaku ini adalah anak, maka seluruh atribut yang digunakan untuk sidang dalam hal ini jubah, baik itu hakim, penuntut umum maupun pengacara itu tidak boleh dipakai. Jadi harus dilepas semua ketika beracara di persidangan seperti itu. Nah, itu yang dibedakan. Kemudian banyak sekali anak-anak remaja yang mungkin berpikir bahwa karena di bawah umur jadi nggak bisa dipenjara. Betul. Nah, banyak yang berpikir seperti itu ketika melakukan kejahatan, masih kecil, jadi tidak dipenjara, nggak bakal bisa dipenjara nih. Nah, kita ada lapas anak, lembaga pemasyarakatan khusus anak. Nah, di situ adalah lapas atau kalau kita yang dewasa disebut dengan penjara, tapi khusus anak-anak. Jadi dalam hal ini anak-anak juga bisa masuk ke lapas, namun tentu saja dibedakan atau dipisahkan dengan remaja, dengan dewasa. Maksud saya, dipisahkan dengan dewasa. Jadi untuk perkara pembunuhan perkara berat, ya betul, hilangnya nyawa seseorang. Nah, di sini tentu harus melalui proses persidangan anak terlebih dahulu. Ketika majelis hakim memutuskan bahwa dia bersalah, maka secara langsung akan dieksekusi untuk ke lapas anak atau lembaga pemasyarakatan anak untuk pembinaan, dibina lebih lagi di situ. Jadi begitu. Bahasanya kita bukan penjara tapi LP anak. LP gitu. anak. Iya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Pak? Saya rasa yang disampaikan oleh Mbak Fani sudah sangat lengkap, detail dan cukup lah. Oke. Baik Mbak Fani dan Mas Julang, karena kita dibatasi oleh waktu terakhir. Iya. Oke. Apa sih himbauan untuk para pendengar? Ini dari Mas Julang dulu ya. Yeah. Himbauan dari para pendengar, khususnya para remaja dan orang tua, agar kenakalan remaja ini bisa dicegah dan anak-anak bisa terhindar dari pergaulan yang salah. Walaupun tadi sudah dijelaskan, tapi ini lebih menekankan kembali, Mas. Apa himbauan yang ingin disampaikan? Mas Julang dulu, kemudian Mbak Fani. Baik. Kalau dari saya, himbauan kepada pemirsa yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, baik itu mungkin dari Luwu Timur maupun dari luar Luwu Timur sendiri, khususnya juga kepada para adik-adik, para remaja dan pada masyarakat juga, bahwasanya setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, oleh karena itu khususnya ini saya himbau kepada para adik-adik remaja, tolong, apalagi sekarang zaman sudah maju ya, dengan adanya medsos, serba digital dan lain sebagainya, jangan hanya
punya gadget itu untuk main game. Oke. Jadi galilah atau cari referensi-referensi mungkin sumber berita atau pengetahuan atau wawasan terkait pengetahuan ya, baik itu mungkin yang menjadi penasaran atau adik-adik remaja atau terkait peraturan hukum, bahwasanya ketika itu sudah dibaca, sudah tahu, nah itu akan istilahnya akan lebih mengetahui, memahami bahwasanya oh ternyata suatu misalnya kayak penyalahgunaan narkoba, kayak istilahnya minum-minuman keras, itu kan juga ada konsekuensinya. Makanya saya bilang tadi setiap tindakan ada konsekuensi itu pasti ada. Kan gitulah. Tinggal konsekuensi itu dari tindakan itu merugikan atau menguntungkan. Nah, itu pilihan dari adik-adik sekalian kan itu. Tapi saya himbau ya pilihlah yang menguntungkan. Betul. Kan gitu loh. Karena saya pun dulu juga pernah remaja. Ya, saya kan juga dulu juga pernah remaja juga. Betul. Kan makanya saya berbicara seperti ini ya, kalau kita mau menasihati kepada anak yang bebal ya percuma juga kita nasihati kalau tidak dari peran orang tua dan masyarakat, peran orang tua dan bapak ibu guru ketika dia bersekolah, dan dari diri sendiri juga kan itu loh. Karena saya juga sering dulu dinasihati bapak ibu saya bahwa oh ini loh masa depan ini gini kan seperti itu. Mungkin ya itu, dan satu jauhi hukum. Jauhi hukum. Kenali hukum, jauhi hukuman. Nah itu maaf kebalik. Ya, mungkin ditambahkan Mbak Fani. Mbak Fani silakan himbauannya Mbak Fani. Saya menambahkan sedikit, tadi sudah disampaikan slogan kami ya, kenali hukum, jauhi hukuman. Kemudian yang saya tambahkan sedikit lagi adalah intinya di sini yang paling penting edukasi, baik itu dari sisi manapun, dari keluarga maupun dari sekolah. Kemudian yang kedua dari diri sendiri, kemauan untuk mencapai cita-cita untuk masa depan. Dan yang paling penting adalah tidak ada untungnya ketika kita melakukan tindak pidana. Konsekuensinya pasti nggak enak. Ketika kita coba narkoba, ya pasti ada konsekuensinya. Dan jangan pernah mengorbankan hal itu untuk kesenangan diri sendiri yang sampai akhirnya nanti berdampak pada masa depan. Itu aja dari saya. Luar biasa sekali. Jadi jelas ya. Ini tadi saya sangat suka dengan pernyataan dari Mas Julang. Setiap tindakan ada konsekuensi. Dan juga dari Mbak Fani, jangan mengorbankan hal-hal seperti itu untuk yang saat ini saja, tapi pikirkan juga ke depannya bagaimana. Intinya adalah selain edukasi, kembali lagi ke diri sendiri, mantapkan imannya teman-teman, dan seperti yang dikatakan oleh narasumber hari ini, punya gadget, digitalisasi jangan hanya untuk bermain game, tapi juga untuk mengeksplor wawasan kita nih untuk persiapan kita di masa depan. Pikirkan segala apa yang sudah dilakukan karena risknya itu akan kembali ke diri masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Fani dan juga Mas Julang untuk wawasannya hari ini, insight-nya hari ini luar biasa sekali. Baik, Sobat Jaksa Menyapa, demikian perbincangan kita hari ini seputar kejaksaan dan juga kenakalan remaja dalam perspektif hukum. Terima kasih telah menyaksikan program Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat. Saya Enhana Tarbiatun Nisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Jaksa Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mbak, Begitu besar kerugian akibat bencana gempa terhadap kehidupan manusia. Namun, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat ditundukkan. Kitalah yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada, dan siap siaga jika sewaktu-waktu bencana gempa terjadi. Kabupaten Luhut Timur adalah salah satu daerah yang rawan terjadi gempa akibat adanya sesar atau patahan Matano yang melewati daerah ini yang membentang dari arah barat laut ke tenggara. Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, meletakkan barang yang besar dan berat dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah
atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas seperti lampu senter, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, dan surat-surat penting lainnya. Jika gempa terjadi, tetaplah tenang dan jangan panik. Berlindunglah di bawah meja atau tempat kokoh lainnya. Jauhi jendela atau benda yang dapat menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, dan jaringan berkabel. Jika terjebak, tutup mulut dengan sapu tangan dan jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau di dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Gempa adalah fenomena alam yang tidak untuk ditakuti, tetapi dikenali. Kenali bahayanya, kurangi resikonya.